saya Kamila Saleha. Saya Zaskia Nur Alifa. Kali ini kita akan menganalisis kinerja perusahaan MNCN pada tahun 2024. MNCN menunjukkan peningkatan laba bersih dari 576,2 juta pada kuartal pertama hingga mencapai 1.020 juta di kuartal ketiga. Ini adalah pertumbuhan yang signifikan dan menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam mengelola operasionalnya. Namun, meskipun laba bersih meningkat, net profit margin mengalami penurunan dari 0,24 di kuartal pertama menjadi 0,17 di kuartal ketiga. Begitu juga dengan gross profit margin yang turun dari 0,57 di Q1 menjadi 0,47 di Q3. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun MNCN mampu menjual lebih banyak, efisiensi dalam mengendalikan biaya operasional mungkin menurun. Penurunan ini bisa disebabkan oleh biaya produksi yang lebih tinggi atau harga jual yang lebih rendah mengurangi margin laba kotor perusahaan. Untuk MNCN, rasio likuiditas yang kita lihat adalah current ratio dan quick ratio. Di kuartal pertama, current ratio MNCN adalah 8,57 meningkat menjadi 8,75 di kuartal 2 dan sedikit turun menjadi 7,19 di kuartal 3. Angka-angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri yang hanya sekitar 4,14 hingga 3,7. Ini berarti MNCN memiliki lebih dari cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Quick ratio MNCN juga menunjukkan nilai yang sangat baik, yang berarti perusahaan dapat memenuhi kewajiban tanpa harus menjual persediaan mereka, menjadikan kondisi keuangan mereka sangat aman. Di sini kita melihat debt to equity ratio atau DER MNCN yang meningkat dari 0,082 di kuartal 1 menjadi 0,098 di kuartal 3. Meskipun ada peningkatan, nilai ini masih jauh lebih baik dibandingkan rata-rata industri yang biasanya sekitar 0,6. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas untuk mendanai operasionalnya. Ini dapat meningkatkan potensi pengembalian, tetapi juga meningkatkan risiko finansial, terutama jika perusahaan tidak mampu membayar utang. Dalam kasus MNCN, nilai DER yang rendah menunjukkan manajemen utang yang konservatif, yang cenderung lebih aman. Apa sih DuPont Analysis? Sebelumnya, DuPont Analysis adalah analisis mendalam mengenai return on equity sebagai indikator penting yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Nah, ROE MNCN meningkat dari 0,026 di Q1 menjadi 0,045 di Q3. Kenaikan ini menunjukkan kinerja yang membaik dalam menghasilkan pengembalian terhadap modal ekuitas pemegang saham. Komponen DuPont yang mempengaruhi ROE ini ada 3. Yang pertama NPM, TATO atau Asset Turnover, dan Financial Leverage. Nah, NPM MNCN di sini terlihat stabil tinggi di atas rata-rata industri. Dari Q1 sama dengan 0,24 sampai Q3 sama dengan 0,17. Dibandingkan rata-rata industri, Q1 sama dengan 0,09 dan Q3 sama dengan 0,08. Nah, ini mencerminkan efisiensi MNCN dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Selanjutnya, pada aset turnover, MNCN meningkat dari 0,1 di Q1 menjadi 0,24 di Q3. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Dan pada financial leverage, MNCN menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan NPM dan TATO, yang mencerminkan pendekatan unik perusahaan dalam memanfaatkan aset besar yang didukung oleh modal. Nah, hal ini membantu MNCN meningkatkan ROE tanpa mengambil resiko keuangan dari utang. Namun, perusahaan harus terus meningkatkan efisiensi melalui TATO dan profitabilitas melalui NPM untuk memastikan kontribusi maksimal dari setiap unit ekuitas yang digunakan. Selanjutnya, kita akan menganalisis penilaian harga saham MNCN berdasarkan IPS dan PER. IPS MNCN tumbuh dari 38,3 di kuartal 1 menjadi 67,8 di Q3, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri. Nah, MNCN ini menunjukkan PER menurun dari 22,32 di Q1
menjadi 12,61 di Q3 yang menunjukkan bahwa saham MNCN saat ini dianggap undervalue. Undervalued, jadi artinya EPS dan PER itu lebih bagus rasionya tinggi atau yang rendah? EPS lebih baik tinggi karena EPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih yang signifikan untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh investor. Nah, hal ini mencerminkan bahwa profitabilitas yang baik dan potensi daya tarik yang tinggi perusahaan bagi investor. Sedangkan PER lebih bagusnya rendah karena menunjukkan saham yang lebih murah dibandingkan labanya, sehingga berpotensi untuk pengembalian yang lebih tinggi. Nah, kali ini kita akan membandingkan PER dan EPS dari perusahaan MNCN dan SCMA yang dimana mereka ini seindustri. Pada tabel ini, EPS MNCN dan SCMA meningkat. Namun, peningkatan SCMA lebih rendah dari MNCN. Nah, ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan. Sedangkan pada PER MNCN dan SCMA juga sama-sama ada penurunan. Namun, penurunan SCMA sangat tajam dibanding MNCN. Artinya, MNCN menunjukkan harga saham yang lebih murah, sedangkan SCMA menunjukkan ekspektasi pasar yang tinggi. Secara keseluruhan, MNCN lebih menarik bagi investor karena PER lebih rendah, yang bisa menunjukkan bahwa sahamnya lebih murah relatif terhadap pendapatannya. Sedangkan SCMA memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, tapi perlu hati-hati dengan penurunan PER yang sangat tajam. Secara keseluruhan, MNCN menunjukkan kinerja finansial yang sangat solid. DER dan DEP rasio MNCN juga lebih rendah dibandingkan rata-rata. Hal ini mencerminkan struktur modal yang lebih aman dan beresiko rendah. Meskipun mengalami penurunan dalam NPM dan GPM, perusahaan tetap dalam kondisi sehat dengan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas yang baik, karena masih lebih tinggi daripada rata-rata industri. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengelola biaya dan meningkatkan efisiensi operasional untuk menjaga profitabilitas di masa depan. Jadi, saham MNC saat ini dianggap undervalue karena memiliki EPS yang tinggi dan PER yang rendah. Nah, EPS yang tinggi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang baik per saham dan menjadi indikator positif bagi investor karena menunjukkan profitabilitas yang kuat dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dengan PER yang lebih rendah dari rata-rata industri, saham MNCN menawarkan kesempatan untuk mendapatkan laba yang lebih besar ketika valuasi harga saham pasar meningkat ke nilai yang sebenarnya. Dan ini menjadi kesempatan yang bagus untuk investasi. Kalau kalian ingin investasi sekarang, kemungkinan besar harga saham akan naik ketika pasar mulai sadar bahwa kinerja baik di MNCN. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.